Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Supriyadi. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 6 subtema 3 video bagian kedua. Mari kita ikuti pembelajarannya. Pokok bahasan kita kali ini antara lain mengenai upaya untuk mencapai masyarakat sejahtera dan tentang reklame. Mari kita bahas pokok bahasan pertama tentang upaya untuk mencapai masyarakat sejahtera. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa tujuan negara. Salah satu di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, memajukan kesejahteraan umum ini menjadi tugas kita semua, bukan hanya negara. Tetapi ini menjadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia. Dalam upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Baik kita sebagai masyarakat atau negara sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan. Antara lain, mengembangkan sikap toleransi antar warga negara terhadap perbedaan yang ada. Di mana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman suku budaya yang sangat kaya, sehingga toleransi menjadi satu poin penting agar terciptanya masyarakat yang damai sehingga bisa hidup dalam kesejahteraan. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting karena ketika pembangunan itu masih terpusat di kota-kota besar, maka akan mendorong urbanisasi atau berbondong-bondongnya orang-orang dari daerah menuju kota-kota besar untuk mencari penghidupan. Sehingga ketika pembangunan itu merata di seluruh wilayah negara Indonesia, maka urbanisasi tidak akan terjadi, namun kesejahteraan masyarakat tetap akan tercapai. Dan poin yang ketiga adalah salah satu dari upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat harus patuh membayar pajak. Pajak ini bisa digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik pembangunan dari segi apapun, dari segi infrastruktur, dari pembangunan sumber daya manusianya, misalnya dari segi pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Sehingga dengan pajak yang diterima oleh negara, maka penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Baik, kita ke latihan yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan beberapa tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan anak-anak semua membuka kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mencari tujuan-tujuan negara kita. Kemudian yang kedua, tuliskan dua contoh lain. Tadi sudah dicontohkan ada 3 upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Anak-anak perlu hanya menuliskan 2 contoh lain lagi. Kita akan lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua mengenai reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan atau memberi informasi, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk
Produk ini adalah bisa berupa barang atau jasa kepada para konsumen. Jadi banyak sekali ini reklame masuk dalam bentuk karya seni, tapi fungsinya banyak sekali untuk kita. Salah satunya adalah tentang poin informasi kepada masyarakat, juga pengenalan tentang produk yang kita gunakan dalam sehari-hari. Terdapat beberapa jenis reklame. Jenis reklame antara lain, yang pertama, jika dilihat dari berdasarkan tujuannya, maka reklame dibagi menjadi reklame komersil dan non-komersil. Komersil ini artinya digunakan untuk mencari keuntungan, profit. Kalau non-komersil itu memberikan tidak fokus pada keuntungan. Misalnya reklame tentang ajakan 3M dalam pola kehidupan baru saat ini, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dan sebagainya. Itu salah satu reklame non komersil yang tujuannya mengedukasi saja, tapi tidak mencari keuntungan dari situ. Kemudian berdasarkan sifatnya ada reklame peringatan, permintaan atau ajakan, dan penerangan. Misalnya peringatan itu ada pelanggaran, reklame tentang pelanggaran sesuatu, misalnya pelanggaran di lalu lintas, nanti tertulis di situ penggunaan helm dan sebagainya, itu peringatan dan lain-lain. Kemudian berdasarkan jenis medianya, itu ada media audio, artinya didengarkan, visual bisa dilihat oleh mata, kemudian audio visual adalah gabungan dari bisa dilihat dan juga bisa didengarkan. Contohnya yang reklame-reklame yang seperti di televisi atau untuk yang audiovisual. Nah, kita akan fokus kepada reklame yang visual. Nah, banyak contoh tentang reklame visual ini. Nah, ini contohnya adalah macam-macam reklame visual. Ada baliho, ada juga spanduk, ada katalog, ada billboard, ada poster, dan juga ada brosur. Apa ya beda ke 6 jenis reklame tersebut? Nah, kita masuk ke latihan. Jadi tadi kita lihat ada 6 macam contoh reklame visual yang ada di sekitar kita. Perintahnya adalah anak-anak diminta untuk menjelaskan perbedaan dari ke-6 contoh reklame tersebut. Nah, untuk langkah kerjanya seperti ini. Yang pertama, temukan pengertian dari 6 contoh reklame tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih mudah, anak-anak bisa mengunjungi situs kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, setelah membuka situs ini, ketikkan kata-kata tadi satu persatu, contoh reklame tadi satu persatu, maka akan keluar pengertiannya atau definisinya. Setelah itu yang kedua, tambahkan penjelasan dengan masing-masing ciri dari 6 contoh reklame tersebut. Dari pengertian tadi anak-anak akan dapatkan, oh seperti ini kira-kira, maka tambahkan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian tambahkan juga penjelasan di mana biasa kamu temukan reklame tersebut. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Misal saya contohkan tentang katalog ya. Katalog adalah reklame yang berisi tentang gambar produk-produk beserta harga yang biasa ditawarkan kepada konsumen. Itu definisinya. Terus ciri-cirinya, ukuran katalog biasanya sebesar buku bacaan. Nah, tidak mesti ukuran saja, semuanya boleh. Ciri-ciri yang lain juga boleh ya. Ini hanya saya contohkan saja. Ukuran katalog biasanya sebesar buku bacaan. Ukurannya bisa jadi kertas F4 atau A4. Nah, katalog biasa ini kita temukan di toko-toko seperti minimarket, supermarket, produk kecantikan, dan lain-lain. Nah, setelah menyelesaikan 6 contoh tadi, saya yakin ini bisa sangat jelas perbedaan antara masing-masing jenis atau masing-masing contoh reklame visual. Demikian
Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Salam dari saya Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.